Aksi seorang perempuan pawang buaya viral di sosial media. Ia terlihat berdiri di dermaga kayu di bibir sungai besar yang ditengarai merupakan Sungai Arut, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Setelah beberapa kali melakukan ritual, terlihatlah buaya besar muncul di tengah sungai. Peristiwa pemanggilan buaya itu terjadi setelah seorang bocah berusia 10 tahun hilang di Sungai Arut. Jasadnya baru ditemukan lewat peristiwa dramatis setelah pemanggilan buaya oleh seorang pawang. Tapi benarkah buaya itu merupakan buaya siluman? Bagaimana ahli supranatural melihat aksi pawang buaya tersebut? Benarkah ia memang memiliki ilmu yang membuatnya bisa berkomunikasi dengan buaya? Seorang perempuan berdiri di dermaga kayu di pinggir sungai. Ia terlihat beberapa kali merentangkan kedua jari sejajar ke depan badannya. Pada detik berikutnya, badan membungkuk, kemudian tangan masuk ke air sungai sehingga membuat riak-riak kecil. Beberapa kali adegan itu dilakukan sampai secara tiba-tiba muncul gerakan air yang cukup besar akibat munculnya seekor buaya. Semua terkejut sebab tidak lama kemudian buaya itu sudah bergerak ke tengah sungai. Adegan berikutnya lebih dramatis karena sang buaya diburu dan ditangkap ramai-ramai. Beruntung, suasana amuk masa itu tak akan menimbulkan amukan dari dunia gaib. Sebab seorang ahli supranatural menengarai buaya yang diburu bukan buaya siluman. Cerita akan menjadi lain jika ternyata buaya itu merupakan binatang jadi-jadian. Lantas, benarkah aksi perempuan di dermaga kayu itu memang bisa mengundang buaya untuk datang? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kehebohan terjadi di Sungai Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Masa berkerumun di pinggir-pinggir sungai melihat aksi seorang perempuan yang tengah melakukan sebuah ritual. Perempuan setengah baya itu dikenal sebagai pawang buaya. Ia tengah memanggil binatang penunggu sungai untuk muncul setelah diketahui ada seorang bocah berusia 10 tahun hilang. Dan benar, seusai melakukan beberapa ritual di tengah sungai, muncul buaya berukuran besar yang langsung membuat warga histeris. Beruntunglah, buaya yang muncul bukan sejenis siluman sehingga tidak menimbulkan dampak gaib. Kalau dari kacamata supranatural itu saya lihat itu buaya alami. Buaya alami, jadi bukan buaya siluman. Ya memang buaya hewan itu, bukan bangsa siluman. Kalau buaya siluman itu yang pertama biasanya wujud. Bentuknya itu tidak sempurna. Tapi buayanya tidak utuh seperti buaya umum. Artinya separuh badannya seperti ikan. Nah itu buaya siluman. Tapi kalau dia buayanya utuh, bentuknya utuh, itu biasanya bukan buaya siluman. Selain kemunculan buaya besar di tengah sungai, yang kemudian menjadi perbincangan adalah aksi ibu-ibu yang disebut sebagai pawang buaya. Ia seperti memiliki kemampuan supranatural sehingga mampu mendatangkan buaya dalam waktu sekejap. Memang, di kalangan para supranaturalis, dikenal ada seorang pawang. Mereka memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk lain, termasuk binatang.
Selama ini, keberadaan pawang buaya termasuk yang langka karena ilmunya tidak bisa dipelajari secara sembarangan. Harus orang-orang pilihan yang memiliki darah pawang buaya sejak leluhurnya di masa lampau. Bolehnya. Jadi memang ada orang-orang yang berkeahlian khusus yang menjadi pawang buaya. Dan ini biasanya ilmu ini tidak dipelajari. Artinya ilmu-ilmu seperti ini adalah ilmu keturunan. Mungkin kakek, nenek, kakek buyut mereka itu dulu pawang buaya juga. Jadi tidak bisa dipelajari ya. Tapi memang ada unsur faktor keturunan, ilmu-ilmu keturunan. Bahkan ada di beberapa daerah di Indonesia itu disebut keturunan buaya. Mereka itu keturunan buaya. Padahal mereka kan manusia kan. Tapi maksudnya mereka menguasai ilmu-ilmu yang untuk berkomunikasi dengan buaya. Dibutuhkan semacam keunggulan batin untuk menjadi seorang pawang buaya. Selain faktor keturunan, wajib memiliki keberanian tingkat tinggi karena harus berhubungan dengan binatang sangat buas. Dalam tugasnya, mereka memiliki mantra-mantra tertentu dalam ritual pemanggilan buaya. Setiap pawang memiliki strategi serta sesaji-sesaji yang berbeda. Yang pernah saya ikuti ya, pada saat ada orang hilang, kecebur di sungai atau diduga dia dimakan buaya, ini para pawang akan mengadakan ritual ya. Ada yang menggunakan kelapa muda ya kan, ada yang menggunakan bantal, ada yang menggunakan pakaian yang pernah dipakai korban yang dibawa buaya itu ya kan. Ini nanti dilempar ke sungai. Nah, sambil pawang ini akan berkomunikasi batin dengan buaya itu. Seorang pawang buaya memang memiliki kemampuan linui untuk bisa berdialog secara batin dengan para buaya. Tidak hanya yang bersifat gaib, tapi juga buaya betulan. Komunikasi inilah yang mampu menghadirkan sang buaya jika dipanggil untuk sebuah keperluan. Atas kemampuannya itu, seekor buaya dapat dikendalikan, tidak peduli buaya beneran atau yang berjenis buaya jadi-jadian. Real itu pawang buaya ya, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan buaya, berkomunikasi dengan buaya. Baik itu buaya asli, buaya yang betul-betul binatang atau buaya siluman. Pawang-pawang buaya ini biasanya bisa berkomunikasi. Jadi mereka bisa memanggil buaya. Nah, itu buaya alami itu, bukan buaya siluman yang dipanggil. Lalu, apa dampak yang ditimbulkan setelah masyarakat menangkap buaya dan membunuhnya? Akankah ada efek gaib yang akan diterima? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Peristiwa di Sungai Arut, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah bukan hanya viral, tapi sekaligus mengejutkan. Sebab setelah buaya muncul, kemudian diburu ramai-ramai hingga tertangkap dan dibunuh. Ahli spiritual menganggap kejadian itu tidak baik jika yang ditangkap adalah buaya siluman. Sebab bisa berdampak yang macam-macam, termasuk munculnya kutukan bagi warga sekitarnya. Jika yang dibunuh adalah buaya siluman, akibat paling menakutkan ialah munculnya aksi balas dendam dari kawanan buaya siluman. Mbak.
Mata ya, aktif kayak mata ya. Mati kena orangnya. Tapi kalau itu buaya siluman, ya. Kalau buaya-buaya asli, hewan asli, ketangkap kita bunuh, itu yang pertama untuk efek balas dendam namanya ya. Efek balas dendam dari buaya tersebut kecil sekali kalau dia buaya memang asli. Tapi kalau itu adalah buaya siluman, jangan coba-coba kita bunuh, ya kan? Kalau kita bunuh, mereka akan mengadakan interaksi ya, mengadakan pembalasan itu. Makanya ini kan terkait dengan adab etika juga yang saya katakan tadi, dengan makhluk-makhluk astral ya kita juga harus punya adab dan etika. Kalau itu memang buaya itu adalah buaya siluman yang dibunuh orang itu, mungkin nanti ada balas dendam kelompok buaya itu ya. Semakin banyak orang dimangsanya atau tempat itu menjadi tempat yang angker, agak berbahaya untuk orang menggunakan air di sekitar itu. Benar, masyarakat masih beruntung karena yang ditangkap memang buaya betulan yang sangat buas. Sehingga setelah ditangkap kemudian membunuhnya beramai-ramai tak akan mendatangkan malapetaka. Kemarahan yang besar hingga dilampiaskan dengan membunuh buaya dianggap sebagai sikap wajar. Sebab mereka sekedar ingin mencari korban hilang yang diduga dimangsa buaya. Kayaknya di video itu masyarakat marah ya. Masyarakat emosi, mungkin keluarga mereka yang digigit buaya itu kan jadi ada amarah. Yaitu kita maklumi saja karena keluarga mereka mungkin yang jadi korban kan. Ya bukan maksudnya untuk menyakiti sebetulnya ya. Karena mereka kalau ada korban yang digigit buaya, tujuan mereka itu yang menyelamatkan korban. Ya kan? Tapi tujuan mereka menyelamatkan korban ini kadang-kadang dicampur dengan amarah. Karena mungkin yang jadi korban adalah keluarga mereka ya. Jadi mereka melihat buaya seperti itu marah, bahkan bisa dibunuh orang itu buaya itu. Buaya yang ditangkap kemudian dibunuh ramai-ramai memang tidak membawa dampak. Sebab buaya tersebut memang bukan buaya siluman. Tapi benarkah di setiap sungai besar terdapat istana gaib? Itukah yang biasanya meminta tumbal manusia? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Menangkap buaya siluman memang bisa berbahaya, sebab bisa berdampak sangat menakutkan, terutama adanya serangan-serangan gaib sebagai aksi balas dendam dari para siluman. Apalagi jika yang dibunuh adalah sejenis buaya siluman penjaga sungai. Dalam khazanah spiritual, setiap sungai besar atau lautan luas merupakan istana gaib. Ada raja-raja jin yang menguasai sehingga tidak boleh dibuat sembarangan. Mereka yang berani berlaku gegabah di sungai dan laut bisa celaka karena akan terjebak dalam permainan gaib para siluman. Kalau gangguan gaib yang tersangkut buaya tadi nggak ada itu. Kalau di video itu ya, di video itu nggak ada. Karena di sungai atau di laut itu biasanya ada istana jin. Itu. Di mana ada sungai besar, di mana ada laut, biasanya di situ ada istana jin. Jadi ancaman dari bahaya dari sungai atau lautan itu biasanya lebih bahaya daripada di darat kalau untuk urusan gangguan makhluk astral itu. Seorang perempuan yang ditengarai sebagai pawang buaya berhasil melakukan komunikasi batin
sekaligus mendatangkan buaya ke tengah sungai. Ritual sang pawang dilakukan setelah sebelumnya ada anak hilang saat mandi di sungai. Beruntung, buaya yang kemudian datang bukan berasal dari dunia siluman, sehingga ketika diburu dan dibunuh tak membawa dampak gaib. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.